PLT, Kepala Dinas P2KBP 3 Arohil Wiwikshita, SPMC. Rabu pagi, 9 Oktober 2024, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan yang dipusatkan di Aula DP2KBP 3 Arohil Jalan Kecamatan Bangko tersebut dihadiri dari berbagai unsur kaum ibuk-ibuk, Persib, Bayangkari, BKMT, lebih dan siswa-siswi. Hadir juga pada kesempatan itu Ketua MUI Rohil Haji Suhaimi, SAG, sebagai pemateri, Ketum BP 4 Rohil Agus Salim, SHMPDI, sebagai pemateri, dan Asropuani, SPD, MM, sebagai pemateri, yang dipandu oleh moderator dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, PPSW, Provinsi Riau Ibu Misdayani. Dalam kesempatan itu Kepala Dinas P2KBP 3 Arohil Wiwikshita, SIPMC menjelaskan belakangan ini banyaknya kasus KDRT di dalam rumah tangga maupun kekerasan di luaran terhadap wanita membuat kita menjadi miris dan semestinya wanita dilindungi dari tindakan kekerasan. Oleh karenanya di forum sosialisasi ini diharapkan para peserta memahami dan menyadari agar terhindar dari tindakan kekerasan baik di rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Wiwikshita juga menambahkan kegiatan ini tidak hanya sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan tapi sebelumnya kita juga sudah melaksanakan sosialisasi stop kekerasan terhadap anak, bullying, dan perempuan. Dan ke depan Dinas P2KBP 3 Arohil akan melaksanakan sosialisasi pencegahan TPPO, pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan perlindungan anak. Ketua Lembaga Bapak Ibu beserta hadirin yang sangat bernasional atau dan kelompok usia 15 kekerasan terhadap perempuan sering untuk dideteksi karena bersifat kepada kita semua yang ada dalam kegiatan ini. Marilah kita bersama-sama dan bersinergi, berkolaborasi dan menunjukkan aksi dalam menjalankan kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk menghapus faktor-faktor penyebab kekerasan pada perempuan yang sangat kompleks. Rumah Melayu menjulang tinggi. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2024, kegiatan sosialisasi stop kekerasan pada perempuan secara resmi saya nyatakan dibuka. Atas Suhaimi, SAG, Ketua MUI Rohil, dan juga utusan dari kantor Kementerian Agama memaparkan materi dari perspektif Islam. Dalam Islam perempuan memiliki kedudukan yang mulia dan peran yang sama pentingnya dengan laki-laki. Islam tidak pernah membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, karena Islam memandang perempuan memiliki derajat yang sama serta hak kewajiban masing-masing. Haji Suhaimi juga menambahkan keistimewaan perempuan dalam Islam. Pertama, sebagai pendamping suami, kedua mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk bisa mengandung, melahirkan dan menyusui. Ketiga, perempuan sebagai ibu kedudukannya lebih tinggi dari ayah. Keempat, mendapatkan mahar ketika nikah. Dan yang kelima, kehormatan perempuan dilindungi. Sementara itu Ketua Umum BP 4 Rohil Agus Salim, SHMPDI memaparkan materi strategi perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu serius yang mempengaruhi kehidupan banyak individu. Tujuan kita adalah untuk memahami dan menerapkan langkah-langkah efektif dalam menangani masalah ini. Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau emosional. Ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia. Sementara dari Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga, Asropuani, SPDMM yang juga sebagai pemateri pada sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan mengangkat tema, perempuan berani perempuan beraksi, ya tindakan kekerasan dan kejahatan seksual bisa datang dari mana saja, dari keluarga, dari guru, dari teman, dari bos, dari orang yang baru dikenal bahkan dari media sosial. Dan memiliki dampak emosional dan psikologis. Korban pelecehan seksual sering merasa cemas, stres, atau depresi, dan bisa mengalami trauma jangka panjang. Dampak fisik. Dalam beberapa kasus, stres akibat pelecehan bisa memicu penyakit fisik yang berhubungan dengan kondisi mental. Dampak penurunan rasa percaya diri. Korban sering merasa terhina dan kehilangan rasa percaya diri. Kemudian hari ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan dengan resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Dinas DP2KB P3A, Dinas Pemberdayaan Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Angkat Ilir
menyelenggarakan acara sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan. Adapun yang kami undang adalah 3 narasumber dari Ketua Puspaga, Pusat Pemulihan Keluarga, Ibu Asropua ini, dari BP4, Balai Penasihat Perkawinan itu Pak Agus Salim, dan juga dari Depak, Bapak Haji Suhaimi. Ketiga narasumber itu sudah kami minta sebagai narasumber dalam memberikan masalah dan pembekalan mengenai stop kekerasan terhadap perempuan. Adapun di sini karena belakang ini banyaknya terjadi kasus baik itu kekerasan terhadap perempuan KDRT dan juga kekerasan, sebetulnya dari semalam kegiatan kami ini berlanjut. Kalau semalam itu stop kekerasan terhadap anak, bullying, stop melawan bullying. Yang kedua hari ini acaranya stop kekerasan terhadap perempuan, dan mungkin besok kami juga ada acara terakhir yaitu TPPO. Nah, itu kami mengundang narasumber dari imigrasi dan tenaga kerja. Yang bisa kita ambil dari acara hari ini, bagaimana cara sikap kita, ibu-ibu peserta yang sudah kami undang, bagaimana cara kita menyikapi masalah-masalah yang terjadi terhadap kekerasan perempuan, baik itu dalam KDRT dan juga mungkin kekerasan terhadap di luar dari kawasan kita, mungkin apakah itu dari keluarga sendiri, cara kita menyikapinya. Dan juga kami ada menyampaikan bahwa kami mempunyai UPT perlindungan anak yang nanti setiap pelaporan akan kami dampingi, dan kami akan mencari atau mendatangkan psikolog dari luar, apakah nanti ada berdampak terhadap psikis kekerasan anak dan juga terhadap kekerasan perempuan. Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pelapor akan datang sendiri melaporkan kepada kami, dan juga kami punya tenaga konselor yang siap mendampingi. Hari ini kita diundang oleh Dinas BP2KB 3A tentang stop kekerasan terhadap wanita. Sebagai Ketua Umum Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Kabupaten Rokan Hilir, tentu ada beberapa hal yang kita sampaikan, strategi untuk bagaimana stop kekerasan terhadap wanita. Pertama, memang wanita wajib kita lindungi. Kenapa harus kita lindungi? Karena wanita itu sudah melakukan banyak hal. Yang pertama, wanita melahirkan, yang mengandung kita. Wanita yang mengandung kita, kemudian wanita yang melahirkan kita, dan wanita yang menyusui kita. Maka sudah cukup kekerasan yang mungkin dilakukan oleh anaknya ketika mengandung, ketika melahirkan dan menyusui. Oleh karena itu, bukan hanya sampai di situ, wanita juga adalah malaikat atau orang yang keramat yang Allah titipkan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, stop kekerasan terhadap wanita, karena wanita hampir mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya untuk kita semua. Siapapun kita, sejak dari presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai terus kepala desa dan RT, kita semua adalah dilahirkan dari rahim wanita. Oleh karena itu, semua kita, baik itu pemerintah, lembaga, LSM, dan masyarakat, wajib melindungi kaum wanita. Karena itu Rasulullah SAW bahkan pernah berpesan di akhir hayatnya, yang salah satunya adalah wanita, lindungi kaum wanita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan sosialisasi, stop kekerasan terhadap perempuan, dan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber bisa memberikan pemahaman kepada peserta agar terhindar dari tindakan kekerasan terhadap perempuan, dan jika terjadi mari kita carikan solusi bersama, sehingga tidak terjadi lagi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Usai mendengarkan uraian dari ketiga pemateri, moderator membuka ruang sesi tanya-jawab kepada peserta begitu antusias dan ditutup dengan berfoto bersama. Tim Dokumentasi Publikasi BP4 Rohil melaporkan.